Baik Pak Wayan, Dr. Adi Gunawan juga sudah datang. Silakan Pak Wayan melanjutkan sebagai moderator. Saya akan kembali sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Ngurah. Jadi mohon maaf karena kendala jaringan. Saya akan melanjutkan tugas untuk mendampingi seorang pakar yang sangat luar biasa di bidang teknologi pikiran. Ya, beliau sangat terkenal sekali, yaitu Bapak double dokter ini. Jadi doktornya ini dua kali, Dr. Adi W. Gunawan, ST MPD. Jadi topik yang akan beliau bawakan sesuai dengan di brosur yang ada, bagaimana hipnoterapi untuk meningkatkan kinerja atlet. Dimana atlet ini banyak terkait dengan penggunaan otot. Nah sekarang bagaimana teknologi otak atau pikiran bisa dipakai untuk membooster agar para atlet ini mempunyai performa yang sanggup meraih prestasi-prestasi. Saya mohon izin membacakan profil beliau dan sekaligus CV beliau. Latar belakang beliau menamatkan pendidikan S1 di Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Jadi beliau latar belakangnya adalah teknis. Kemudian melanjutkan Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Doktor pertama beliau dalam bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Malang. Selanjutnya doktor sekali lagi yaitu Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau mempunyai 2 gelar doktor. Yang menarik dari penelitian disertasi beliau untuk meraih gelar doktor yang kedua adalah yaitu fokus tentang konstruksi kebijakan di bidang hipnoterapi, standar pendidikan hipnoterapi, kompetensi hipnoterapi, dan standar layanan praktek hipnoterapi di Indonesia. Jadi beliau betul-betul mendalami sampai ke akar-akarnya. Pendidikan non-formal khusus di bidang hipnoterapi, yaitu ada yang kaitannya dengan neuroscience, energy healing, meditasi, traumatologi, dan masih banyak lagi. Beliau sangat aktif ikut update seminar-seminar yang dilaksanakan di luar negeri. Hampir setiap tahun minimal 1 kali beliau ke luar negeri untuk belajar ke pakar-pakar terbaik di bidangnya untuk mengembangkan keilmuannya. Di antaranya adalah pendidikan dan sertifikasi hipnoterapi klinis di lembaga American Council of Hypnosis Examiners dengan masa pendidikan selama 300 jam tatap muka atau setara dengan 6 semester kuliah. Kemudian ada Conscious Technology, Quantum Hologram, Application of Electrophotonic Imaging Technology in Analyzing Human Energy Field, Advanced Mind-Body Healing Workshop, Infra-Low Frequency Neurofeedback, Neurofeedback and Neurotherapy. Selain itu ada aktivitas saat ini antara lain sebagai hipnoterapi klinis sejak tahun 2005 hingga saat ini, berarti sudah lebih dari 15 tahun, 16 tahun. Pengajar hipnoterapi klinis, scientific EEG dan clinical hypnotherapy di kampus yang beliau dirikan yaitu Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology Surabaya. Nah, ini kebetulan beliau Dr. Ngurah adalah salah satu jebolan dari sana. Kemudian dosen Universitas Gunadarma Jakarta mengampu mata kuliah intervensi klinis untuk mahasiswa S2 psikologi klinis magister profesi. Dosen staf Samratulangi Boyolali mengampu mata kuliah meditasi dan psikologi Buddhis untuk mahasiswa S1 dan S2. Designated Examiners Akreditator untuk wilayah Indonesia mewakili The American Council of Hypnosis. Ketua Umum Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia atau disebut dengan AHKI. Sejak tahun 2003 hingga saat ini beliau telah menulis dan menerbitkan puluhan buku, yaitu 32 buku yang sebagian besar bukunya diterbitkan oleh penerbit terkemuka yaitu Gramedia Pustaka Utama. Selain itu beliau memiliki 6 hak cipta
Yang pertama adalah teknik scientific Adi W. Gunawan induction quantum hypnotherapeutic protokol Adi W. Gunawan hypnotic deep skill dan rewriting code of reality. Jadi itu adalah karya-karya beliau sebagai satu bukti bahwa beliau betul-betul menekuni hipnoterapi sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak panjang lebar, saya mempersilahkan yang terhormat Bapak Adi W. Gunawan untuk memberikan paparan kurang lebih dengan tempo waktu 1 jam, dan mohon pemirsa untuk menyimak apa yang disampaikan, kemudian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan karena ada istimewanya beliau sendiri yang akan menyiapkan door prize-nya, yaitu berupa buku dan VCD. Jadi kami mohonkan yang terhormat Pak Dr. Adi W. Gunawan untuk menyajikan materinya. Dipersilakan Pak Adi. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Pak Wayan. Suara saya jelas ya? Sangat jelas Pak Adi, sangat jelas. Sebentar. Salam ya, sehat Pak Adi. Jelas ya, oke, terima kasih. Saya izin untuk share screen ya. Silakan Pak Adi. Oke, share screen. Oke, sudah muncul ya? Sudah. Belum Pak Adi. Mohon bisa dibantu. Oke, ya. So, saya akan membawakan materi. Tampilan video sudah jelas. Sudah jelas ya. Saya akan membawakan materi dengan judul hipnoterapi untuk meningkatkan kinerja atlet ya. Nanti kita akan tanya jawab juga ya. Jadi kalau berbicara mengenai dunia olahraga atau khususnya sebagai atlet ya, kita semua pasti kan ingin kalau dalam lomba itu menang, benar nggak? Kita pasti ingin bisa menampilkan kinerja kita yang terbaik. Kalaupun tidak juara 1, ya juara 2 atau juara 3 lah. Kalaupun belum bisa juara 1, 2, 3, paling tidak prestasi kita dibandingkan dengan prestasi kita sebelumnya pasti kita harapkan meningkat dari waktu ke waktu, benar ya? Jadi semua peserta itu, semua atlet ini ingin bisa menampilkan performa puncak mereka, terutama di event-event yang sangat besar ya, terutama nasional maupun internasional ya. Nah, tentu untuk bisa mencapai performa puncak ini tidak asal kita berlatih, tidak asal kita melakukan kegiatan atau aktivitas fisik, perlu ada banyak hal yang disiapkan. Biasanya yang ditentukan untuk bisa mencapai performa puncak itu adalah 2 hal berikut ini. Yang pertama adalah kita akan menentukan goalnya. Ini targetnya apa ini? Dalam pertandingan nanti, lomba nanti ini, apa yang ingin dicapai? Pasti jelas itu, ada target tertentu. Ya. Setelahnya, disusunlah strategi bagaimana caranya supaya target ini tercapai, goal ini tercapai. Biasanya ini kan ada coach atau pelatih yang akan membimbing, melakukan mentoring, melatih, jadi step by step, langkah demi langkah atlet ini, sehingga semakin mereka mendekati hari H perlombaan atau pertandingan, grafik mereka naik. Ya, baik fisik maupun mental mereka naik dan bisa menghasilkan performa puncak nanti justru di hari H-nya. Jadi ada goal, ada strategi. Dan setelah ditetapkan 2 hal ini, mulailah dilakukan latihan yang intensif tentunya. Konsisten, makanya biasa ada pelatda, ada pelatnas, itu sehingga konsentrasi dari atlet ini tidak tergantung untuk hal-hal yang lain. Tetapi yang menarik, saya menemukan ada banyak kejadian di mana seorang atlet pada saat berlatih sendiri atau sebelum perlombaan, waduh, itu performanya luar biasa. Ya. Tetapi anehnya adalah pada saat mereka berlomba itu tidak bisa. Kinerjanya justru di bawah kinerja pada saat dia berlatih sebelum bertanding. Ini mengapa? Atau ada juga yang mereka ini kalau jumpa dengan kompetitor atau lawan tanding tertentu, mereka selalu menang, selalu bagus.
Tetapi kalau jumpa lawan tanding yang khusus, entah 1 atau 2 orang atau satu grup ya, itu nggak bagus. Hasilnya selalu di bawah. Padahal prestasi sebelumnya pada saat berlatih itu sangat bagus. Nah, sama juga tadi yang dikatakan bahwa untuk kinerja yang berbasis kelompok. Jadi misalkan entah sepak bola lah, atau voli lah, atau apalah yang melibatkan banyak orang, itu lebih sulit lagi nih biasanya, karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ini tidak lagi hanya aspek latihan, tapi juga aspek mental itu masuk ke dalamnya. Pertanyaannya adalah mengapa kinerja tidak maksimal? Banyak atlet yang telah habis-habisan loh latihannya loh, tapi tetap tidak bisa maksimal, tidak seperti yang diharapkan. Mengapa? Nah, kita akan menemukan missing link. Jadi saya tidak akan membahas mengenai cara berlatih, ya apa yang harus dilakukan, tidak. Saya sesuai dengan bidang dan ranah keahlian saya akan membahas dari sisi mentalnya, ya. Ternyata untuk bisa mencapai kinerja puncak ini, kan ada 2 tadi nih. Ada goalnya, ada strateginya. Nah, biasanya dari pengalaman saya sebagai seorang hipnoterapis klinis, saya menemukan ada blocking pada goal. Jadi misalkan ini seorang atlet, pelatihnya atau coachnya tahu betul ini, dia punya potensi besar sekali. Dia bisa mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Tetapi pada saat misalkan ini coachnya atau pelatihnya bilang, oke, bagaimana kalau targetnya kita adalah di pertandingan ini, di perlombaan ini, misalkan Anda mencapai katakanlah, jangan nomor 1 dulu dah, nomor 3 aja dulu. Bagaimana? Mungkin karena atlet ini sungkan atau nggak enak atau merasa segan sama coachnya, ya dia mengiyakan saja. Tapi ternyata di dalam hatinya itu ada perasaan, masa sih saya bisa kayak begini? Ini nggak mungkin ini. Ya, rasanya ini nggak mungkin, ini berat ini. Belum waktunya saya mencapai posisi seperti ini. Jadi saya terlalu muda misalkan begitu. Ada banyak hambatan di dalam dirinya. Jadi ini blocking pada goal. Ini satu hal yang biasanya pelatih tidak perhatikan. Pelatih tahu potensinya ini besar, anak ini besar, atlet ini punya kemampuan bagus, tetapi pada saat diberikan sebuah goal atau target, ini tidak dicek. Kira-kira target ini menurut pikiran bawah sadar si atlet ini sesuatu yang masuk akal atau tidak, bisa diterima atau tidak, kemungkinan bisa tercapai atau tidak. Jadi ini yang pertama adalah adanya hambatan pada goal. Kemudian yang kedua ada blocking pada strategi, hambatan pada strategi. Nah, hambatan pada strategi ini terlihat dari mana? Mudah sekali. Motivasi untuk berlatih, untuk praktek, untuk meningkatkan dirinya ya dalam aktivitas fisik ini, ya berlatih ini biasanya tidak tinggi. Blocking pada strategi ini ada banyak faktor, bisa faktor eksternal, bisa faktor internal. Nah, saya membahas dari sisi faktor internalnya. Jadi kalau atlet ini sudah dimotivasi, kita kasih dorongan, kita kasih macam-macam lah ya, kita kasih dukungan, support moral, diperhatikan, kita mau bantu dia, tapi ternyata kok sepertinya tidak bisa maksimal ini. Dia melakukan, dia berlatih, kemudian melakukan aktivitas fisik untuk bisa meningkatkan kinerja dia, ternyata tidak bisa maksimal. Ini berarti pasti ada blocking pada strategi. Jadi ada 2 teman-teman ya, satu pada goalnya, dia merasa ini wajar atau bisa atau tidak dicapai. Yang satu lagi pada strateginya, langkah-langkah, aktivitas yang dia harus lakukan dalam keseharian dan secara konsisten untuk bisa mencapai kondisi kinerja puncak. Singkat cerita, kinerja ini ada 2 aspeknya. Yang pertama adalah aspek mental, yang kedua adalah aspek fisik. Ini dua-dua sangat berpengaruh. Fisik dan mental. Saya tidak masuk ke fisik, saya akan khusus membahas masalah mental ya. Walaupun sebenarnya fisik ini dipengaruhi sangat oleh mental. Berbicara mengenai kinerja secara mental, maka kita berbicara mengenai ada 2 pikiran dalam diri seorang manusia. Yang pertama adalah pikiran sadar. Ini mengendalikan diri kita sebagai manusia 1-5%. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar, ini mengendalikan kita 95-99%. Pada saat seorang atlet ini dibantu atau ditetapkan goal bersama untuk mencapai sebuah prestasi tertentu,
tentu saja pikiran sadar senang dong. Oh ya, siapa yang tidak mau bisa berhasil? Siapa yang tidak mau bisa menjadi juara misalkan? Semua orang pasti mau. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pikiran bawah sadarnya bisa menerima tidak? Selama tidak selaras antara pikiran sadar dan bawah sadar, kalau kita tadi lihat dari presentasi ini di mana pikiran bawah sadarnya lebih besar pengaruhnya 95-99% terhadap individu, termasuk terhadap kinerja, maka apabila pikiran bawah sadarnya tidak merasa, tidak yakin bisa mencapai prestasi ini, semau bagaimanapun, seingin bagaimanapun, sekuat apapun upaya yang dilakukan oleh pikiran sadar yang 1-5% ini tidak akan bisa menang. Jadi pikiran bawah sadar akan mengunci dia. Nah, kalau kita analogikan dengan gunung es, ya, pikiran sadar ini adalah bagian atas dari gunung es, jadi tip of the iceberg yang kelihatan di atas permukaan laut. Yang di bawah, bongkahan yang di bawah yang sangat besar ini tidak terlihat, tetapi justru disinilah esensinya. Pengaruh paling besar ada di bawah sini. Pikiran bawah sadar ini diantaranya ya adalah tempatnya daya imajinasi, memori, kebiasaan, tempatnya emosi, tempatnya mindset, tempatnya belief. Jadi apabila seseorang ini, atlet misalkan, dia tidak bisa merasa yakin, beliefnya tidak mengizinkan, pola pikir tidak mengizinkan, atau emosinya tidak mengizinkan. Kalau dia diberikan target tertentu dan dia merasa tidak nyaman, emosinya tidak enak ya, maka ini tidak akan bisa mendorong dia, membantu dia mencapai kinerja puncak. Dan kita lihat di bagian bawah ini, di pikiran bawah sadar adalah tempatnya kebiasaan atau habit. Jadi sebenarnya prestasi ini hal yang simple kalau menurut saya ya. Prestasi adalah sesuatu, itu adalah hasil ya, hasil dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Apabila kebiasaannya bagus, maka kebiasaan ini akan memberikan hasil yang bagus. Demikian juga kalau kebiasaan yang tidak baik. Dalam berlatih juga sama. Saya ingat betul ada salah seorang tokoh mengatakan begini. Orang mengatakan bahwa practice makes perfect. Kalau kita berlatih, maka kita akan mencapai kesempurnaan atau kinerja puncak lah. Yang benar adalah bukan practice makes perfect. Saya nggak setuju dengan statement itu. Yang benar adalah perfect practice makes perfect. Jadi, kalau kita melakukan sebuah kegiatan atau kita berlatih, pastikan kita berlatih itu dengan menggunakan cara yang benar. Kalau caranya tidak benar, kita berlatih habis-habisan, tapi caranya tidak benar, maka kita membangun kebiasaan yang tidak benar. Hasilnya tidak akan bisa maksimal. Nah, kembali kepada masalah blocking ya. Jadi, apabila kita punya target, kemudian strategi sudah ditetapkan, kita perlu melakukan subconscious checking. Artinya apa? Kita perlu memastikan bahwa bawah sadar kita menerima target dan strategi ini. Bukan hanya pikiran sadar, oh tahu saya mau mencapai misalkan juara 1 di event ini, ya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah saya perlu berlatih ini, saya perlu melakukan ini, saya perlu melakukan itu. Ya, mengatur hidup dengan baik, makan makanan bernutrisi bagus, tidurnya cukup, dan seterusnya. Ini ranah, sekali lagi, ini ranah pikiran sadar. Nah, kita perlu cek bawah sadarnya terima nggak? Subconscious checking perlu dilakukan. Maka bagaimana kita melakukan subconscious checking? Mudah. Kita punya checklist. Atlet ini, individu ini, yang sudah kita sepakat target dan strateginya, minta dia tutup mata. Kalau Anda membayangkan atau merasakan mencapai goal ini, kira-kira perasaan Anda bagaimana? Anda yakin tidak bisa mencapai ini? Kalau dia bilang, oh saya yakin. Tidak, saya bilang, saya minta Anda merasakan. Nah, pada saat seseorang diminta merasakan, maka ini ini masuk ke ranah pikiran bawah sadar. Apa yang dia rasakan? Jangan-jangan tiba-tiba ada perasaan tidak enak di dadanya. Atau di mana lah. Jadi kalau perasaannya negatif, tidak nyaman, bawah sadarnya nolak. Ini salah satu indikator. Yang kedua, kalau perasaannya nyaman, kita bilang coba cek sensasi fisik.
Apakah ada bagian tubuh tertentu yang katakanlah tidak enak, tidak nyaman, mungkin tiba-tiba kepalanya agak pusing, lehernya kaku, atau perutnya rasanya kaku, pinggangnya tiba-tiba ada yang otot yang ketarik. Sensasi fisik ini juga salah satu indikasi dari pikiran bawah sadar. Bila perasaannya nyaman, sensasi fisiknya nyaman, kemudian kita cek suara hati. Apakah ada suara ya yang mengatakan bagus, kamu pasti bisa, atau oh ini nggak mungkin ini target tidak masuk akal, waduh ini kalau saya disuruh melakukan latihan seperti ini mah mana tahan, ini pasti fisik saya nggak kuat. Nah, apabila ada suara hati yang berkata-kata negatif, itu suara di dalam kepala kita, orang bilang suara hati, kalau dia berkata-kata negatif maka ini indikasi ada penolakan. Tetapi apabila perasaannya nyaman, sensasi fisiknya bagus ya atau netral, tidak ada sensasi negatif, suara yang muncul di hati suara yang bagus atau diam tidak ada suara apapun, baik pada saat seseorang ini membayangkan goalnya maupun strateginya, kalau ini semua koheren, bagus, kongruen, maka pikiran sadar dan bawah sadar sudah sinkron. Biasanya banyak yang tidak sinkron. Nah, untuk itulah kita butuh sebuah tools atau teknik atau strategi untuk mengatasi hal ini supaya kinerja bisa cepat sekali teratasi. Dan saya tahu Dr. Ngurah telah banyak mempraktikkan ini ya. Beliau sangat jago soal seperti begini. Dr. Ngurah banyak membantu atlet dan hasilnya meningkat luar biasa. Benar ya, Dok ya? Betul, Pak. Nah, kinerjanya meningkat luar biasa setelah blocking dihilangkan. Nah, cara biasanya orang-orang itu mengatasi hambatan ini biasanya dengan apa? Dengan dipompa lagi. Ayo motivasi, kamu pasti bisa. Terus lakukan. Do whatever it takes. Pokoknya habis-habisan. Ini menggunakan willpower, teman-teman. Willpower ini adalah ranah pikiran sadar. Dan biasanya di awal-awal bisa, tetapi setelah waktu berjalan beberapa lama, kinerja tetap tidak akan meningkat dan orang mengalami kondisi lelah baik secara fisik maupun secara mental, dan ini justru kontraproduktif. Maka kita butuh sebuah pendekatan lain yang bisa langsung menjangkau akar masalah dan menetralisir akar masalah ini. Dan kita bicara hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini apa? Hipnoterapi ini hal yang sangat simpel sebenarnya. Hipnoterapi ini adalah hipnosis plus terapi. Kan dari dua kata nih, hipnoterapi. Ini adalah hipnosis plus terapi. Hipnosis ini, saya kutip dari Departemen Pendidikan Amerika, definisinya adalah penebusan faktor kritis pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya pemikiran atau sugesti tertentu. Jadi antara pikiran sadar dan bawah sadar ini ada sebuah celah yang namanya faktor kritis. Untuk bisa menembus ke bawah sadar, kita harus melewati celah ini. Dan begitu celah ini bisa ditembus, dengan teknik tentunya, dimasukkan sebuah pemikiran atau sugesti tertentu, maka ini adalah kondisi hipnosis. Saya mendefinisikan hipnosis ini sebagai kondisi kesadaran, bercirikan pikiran sadar rileks. Jadi pikiran sadarnya yang rileks, fungsi kritis, analitis pikiran sadar menurun, disertai meningkatnya fokus dan konsentrasi. Sehingga individu menjadi sangat responsif terhadap pesan atau informasi yang diberikan kepada pikiran bawah sadar. Jadi apabila seseorang dalam kondisi yang fungsi kritisnya rileks atau menurun, kemudian fokusnya meningkat, konsentrasinya meningkat, dan pada saat itulah sebenarnya mudah sekali untuk bisa diberikan hal-hal positif ke pikiran bawah sadar, termasuk untuk kita melakukan perubahan beliefnya dia. Waduh, saya ini nggak bisa, saya ini nggak mampu. Nah, belief ini bisa kita rubah. Selama belief ini kita tidak rubah, maka belief ini akan mengunci kinerjanya dia. Hipnoterapi adalah terapi boleh menggunakan pendekatan atau teknik apa saja yang dilakukan dalam kondisi hipnosis, dengan tujuan mengatasi masalah emosi atau perilaku dan meningkatkan kualitas hidup individu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan yang diceritakan di media massa. Ya, kemarin saya dapat
kiriman pesan dari screenshot dari seorang sahabat yang katanya di salah satu daerah di Bali ada sebuah toko yang dalam tanda kutip ya karyawannya tuh kena hipnotis katanya sehingga tokonya ini bisa dikuras isinya. Teman-teman enggak seperti ini ya. Penjelasan secara lebih mendalam mengenai apa nih hipnosis dan hipnoterapi itu ada di video saya di YouTube saya Adi W. Gunawan. Anda bisa lihat itu ada satu segmen tersendiri sudah ada di sana ya. Nah, bagaimana aplikasi hipnosis dan hipnoterapi ini untuk meningkatkan kinerja? Nah, ini ada cerita menarik teman-teman. Saya yakin kalau Anda atlet, Anda pasti pernah dengar nama ini dan kisahnya. Roger Bannister. Jadi dulu di tahun 1950-an itu para atlet ini, atlet lari khususnya ya, mereka ini punya sebuah belief, kepercayaan atau keyakinan bahwa tidak mungkin bisa seorang manusia itu tidak mungkin bisa berlari menempuh jarak 1,6 km yaitu 1 mil ya. 1,6 km di bawah 4 menit. Tidak mungkin. Berarti kalau 1,6 km 1.600 meter 4 menit, maka dalam 1 menit dia harus bisa lari 400 meter. Ini mereka yakini benar. Karena dokter, ahli, pakar soal fisik, ya mengatakan apabila seorang manusia, itu di tahun 1950-an ya, melatih dirinya, memaksa dirinya untuk bisa lari dengan kecepatan tempuh 1 mile, 1,6 kilo, di bawah 4 menit, ini sangat berbahaya. Ini bisa merusak kondisi fisiknya dia. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tapi Roger Bannister ingin sekali bisa menembus batas ini. Jadi ini adalah batas yang belum pernah ditembus oleh orang manapun, oleh atlet manapun. Dan yang dilakukan oleh Roger Bannister adalah dia setiap hari dia melatih di pikirannya dia. Oke, dia membayangkan dia berlari dan dia hanya membayangkan dia berlari konsisten. Setiap menit itu 400 meter minimal. Terus seperti itu. Dia lakukan terus-menerus setiap hari, konsisten. Dan teman-teman, apa yang terjadi? 6 Mei 1954, Roger Bannister berhasil menjadi manusia pertama yang menembus batas kemustahilan pada saat itu dan memecahkan rekor. Dia adalah orang pertama yang berhasil menembus jarak tempuh 1 mile atau 1,6 kilo dalam waktu 3 menit 59 detik. Ya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan berita luar biasanya lagi adalah setelah Roger Bannister berhasil menembus limit ini, dalam waktu singkat sudah banyak juga pelari yang berhasil tembus. Berhasil melampaui batas 1 mile 4 menit ini. Jadi teman-teman di sini Anda bisa lihat bagaimana belief seseorang, belief yang dibangun. Belief itu adalah apa yang kita pikir benar dan kita rasa benar sehingga kita terima sebagai kebenaran. Belief ini yang dibangun dari data dalam tanda kutip ya, data yang didapat dari para pakar, dokter, pakar kesehatan, ahli ilmu soal fisiologi saat itu yang menyatakan bahwa tidak mungkin dan itu diterima sebagai kenyataan. Sehingga bawah sadar mengunci kinerja seseorang, atlet ini khususnya, tidak mungkin bisa lari lebih cepat dari yang sudah ditetapkan oleh, dalam tanda kutip, para pakar. Nah, Roger Bannister, tanpa dia sadari, dia menggunakan hipnosis. Dia mengkondisikan pikirannya. Ingat tadi definisi hipnosis apa? Penembusan faktor kritis, pikiran sadar, dan diikuti dengan diterimanya sebuah sugesti atau pemikiran tertentu. Jadi Roger Bannister ini setiap hari dia tutup mata, dia rileks. Rileks ini membuat faktor kritisnya menjadi terbuka dan dia memberikan pikiran bawah sadarnya sebuah informasi baru atau belief baru. Dan ini diulang, repetisi terus seperti ini sehingga program atau belief baru ini masuk dan menembus bawah sadarnya dan mengalahkan belief yang lama. Dan ini teman-teman bisa dilakukan, hanya makan waktu cukup lama. Kalau dengan hipnoterapi mah ini dalam waktu cuma sekitar 10 menit kalau hanya belief seperti ini ya. Dokter Ngurah mah sangat jago melakukan ini. Jadi ini bisa dilakukan dengan sangat cepat, oke? Nah, inilah momen bersejarah di mana Roger Bannister
break the limit. Oke, jadi sekarang ini kalau orang lari 1 mile 1,6 kilo di bawah 4 menit mah biasa ya. Tapi kalau dulu tidak mungkin. Nah, ini adalah Roger Bannister yang sudah sepuh ya dan mendapat gelar Sir dari kerajaan Inggris ya. Jadi Sir Roger Bannister namanya. Dan ini mendapatkan piagam dari Guinness Book of Record ya. Sebagai orang pertama yang mencapai 1 mile di bawah 4 menit. Tapi apakah benar hipnoterapi atau hipnosis ini bisa meningkatkan kinerja atlet? Oke, mari kita lihat hasil penelitiannya. Ini adalah saya kutip dari jurnal ya. The effect of hypnosis on flow states and 3-point shooting performance in basketball players. Jadi ini ada hasil penelitian. Di situ dinyatakan bahwa hipnosis hipnoterapi ini bisa meningkatkan hasil ini shoot 3 poin ya. Kalau main basket teman-teman tahu yang di luar itu lingkaran itu. Jadi ini meningkatkan kinerja. Ini satu. Kemudian ini juga hasilnya bahwa menunjukkan kemanjuran dari hipnosis pada grup ini sangat bagus ya. Dan follow up 4 minggu kemudian juga tetap bagus. Waktu saya membaca ini ringkasan dari abstrak ya teman-teman, tapi saya membaca secara keseluruhan artikel jurnal ini dan saya tahu persis apa yang dilakukan di sini karena sebagai seorang hipnoterapis begitu dia terangkan apa yang dilakukan ya, kan pasti ada bagaimana cara mereka melakukan penelitian ini kan, apa yang dilakukan pada si atlet. Begitu saya baca saya langsung ngerti ini adalah pengkondisian dan ini dilakukan langsung di bawah sadar. Nah, ini juga pada basketball ya. Ini bisa meningkatkan prestasi ya, jump and set shooting performance and increase feelings and cognition that are associated with peak performance. Ini di penelitian ini, di artikel ini dijelaskan bagaimana para pemain basket ini mereka bisa mengakses peak performance. Nah, ini yang biasanya akan sulit dilakukan oleh atlet ya. Biasanya atlet itu pada waktu-waktu tertentu mereka pada saat berlatih atau bertanding ada yang sangat bagus. Peak performance, kinerja puncak, performa puncak. Tapi nanti mau kembali ke kondisi ini sulit sekali. Mereka seperti kayak entah harus ada ritual tertentu atau harus melakukan apa untuk bisa kembali ke state atau kondisi ini. Nah teman-teman, dengan pengkondisian, dengan kondisi hipnosis, kita bisa memprogram pikiran bawah sadar sehingga apabila atlet ini dia begitu mau berlomba, sebelum dia berlomba, dia bisa mengakses kembali peak state-nya dia, kondisi puncaknya dia. Dan ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Oke, ini lagi adalah aplikasi hipnosis ini untuk membantu penyembuhan akibat luka, ya, sport injuries, and for performance enhancement. Jadi ini hipnosis bisa membantu, sangat bisa membantu ya. Nah, kemudian ini ada lagi artikel jurnal yang lain mengatakan bahwa hipnosis ini dalam penelitian ini ya terbukti efektif untuk meningkatkan kinerja pada beragam cabang olahraga. Dan yang paling kuat pengaruhnya adalah pada basket, golf, sepak bola, dan skill badminton. Saya yakin kalau dia lakukan penelitian di aspek yang lain sebenarnya sama saja ya. Tapi di artikel ini dinyatakan efektifnya yang di bidang-bidang ini. Dan teman-teman, saya yakin teman-teman pasti semua tahu Mike Tyson ya. Teman-teman tahu nggak? Mike Tyson ini juga pakai hipnosis. Mike Tyson, dia bilang begini kan, mengatakan bahwa pelatihnya Coach Diamanto itu menggunakan hipnosis untuk bisa mengeluarkan kemampuan tarungnya dia. Jadi di sini saya kutip, dikatakan bahwa he became the youngest heavyweight champion in history. Pada saat Mike Tyson menjadi juara kelas berat tinju dunia, termuda itu usianya baru 20 tahun 145 hari setelah dia mengalahkan Trevor Berbick di tahun 1986. Jadi saya membaca artikel ini dan saya tahu persis apa yang dilakukan. Jadi bagaimana seorang Mike Tyson ini saat itu masih muda ya, itu bahkan kalau yang saya baca, satu hari dia dihipnosis itu 3 kali. Dikondisikan oleh hipnoterapis ini, pikiran bawah sadar sehingga benar-benar siap untuk tempur.
Pada saat di atas panggung udah nggak ada ceritanya yang lain. Dia fokus, kemampuan terbaiknya keluar. Dia berada di kondisi peak state-nya dia. Dan kita tahulah sejarah, ya, dia menjadi petinju kelas berat termuda di dunia, dan yang menjadi pengaruh besar bagi Tyson adalah setelah pelatihnya meninggal, Kus Damanto meninggal. Dan situ saya lihat kalau saya baca ceritanya tuh mulai drop dia. Tapi yang kita dapatkan dari informasi ini adalah dia pun menggunakan hipnosis. Jadi apa sekarang manfaatnya hipnosis dan hipnoterapi? Setelah saya terangkan artikel dari jurnal, beberapa contoh ya. Jadi apabila kita mengaplikasikan dengan benar, hipnosis dan hipnoterapi ini bisa kita gunakan untuk satu, mengatasi mental block. Ini penting sekali ya. Jadi apabila seorang atlet ini belum apa-apa saja sudah merasa, waduh ini nggak mungkin lah, ini nggak bisa, aduh lawan saya ini hebat, lawan saya ini prestasinya luar biasa, dia tuh adalah juara bertahan, saya nggak mungkin bisa menang. Apabila ada blocking seperti ini, dipastikan atlet ini tidak akan mungkin bisa punya kinerja bagus. Pasti itu. Yang kedua, kita bisa menggunakan hipnosis dan hipnoterapi untuk meningkatkan motivasi. Ya. Jadi motivasi dia untuk berlatih, motivasi dia untuk bertanding, apapun itu. Di bidang olahraga apapun. Oke, tinggal kita nanti sesuaikan saja. Kemudian, ini bisa untuk membantu relaksasi pikiran dan tubuh. Tentu saja setelah berlatih, tubuh dan pikiran butuh rileks. Dan ini bisa dicapai dengan sangat cepat menggunakan hipnoterapi. Kemudian membantu penyembuhan cedera. Oke. Menguatkan hasil latihan. Jadi setelah berlatih ya, ada penelitian yang menyatakan bahwa orang yang berlatih hanya secara fisik, jadi misalkan contohnya atlet panah misalkan, kalau dia hanya berlatih panah secara fisik terus tiap hari, dengan diberikan tambahan yang nomor 6, membangun keterampilan dengan visualisasi. Jadi dia melakukan visualisasi, memanah, atau dia shooting, atau dia kalau dia karateka dia melakukan komite, dia tanding, apapun yang cabang olahraganya. Kalau dilakukan lewat pikiran dulu berulang-ulang, baru kemudian dilakukan fisiknya, gerakan fisiknya, maka hasilnya akan sangat bagus. Karena penelitian yang sama ini menyatakan bahwa pada saat kita membayangkan sedang melakukan sebuah gerakan tertentu, apabila kita melakukan scanner otak, kita scan ya, itu daerah motor korteksnya itu nyala itu. Oke? Jadi seolah-olah kita melakukan gerakan sungguhan secara fisik. Nah, apabila kita kombinasikan, kita lakukan secara mental dulu, data dimasukkan ke bawah sadar, dan barulah kemudian kita melakukannya secara real, ini akan sangat cepat meningkatkan kinerja. Kemudian nomor 7 juga mengakses peak state, ya, jadi mengakses kondisi puncak, sehingga pada saat mau bertanding, seseorang ini benar-benar pikirannya, emosinya, fisiknya berada dalam kondisi yang terbaik. Nah, aplikasinya sekali lagi bergantung jenis olahraganya. Kalau misalkan seseorang ini dia misalkan atlet panah misalkan, maka tentu saja fisiknya harus rileks, konsentrasinya harus bagus. Ya, kalau dia atletnya atlet olahraga yang lain seperti tinju atau pencaksilat atau karateka, tidak mungkin kita buat fisiknya rileks, tidak bisa. Ya, jadi kita harus mengkondisikan sesuai dengan jenis olahraganya. Nah, teman-teman, saya akan putarkan satu video ini. Ini adalah seorang pesenam yang ternyata dia perlu berlatih untuk melakukan sebuah gerakan yang sangat sulit. Dan setelah dia berlatih berkali-kali tidak bisa-bisa, dia langsung berlatih nggak bisa, langsung berlatih nggak bisa, gagal terus. Maka pelatihnya menggunakan kondisi hipnosis sebenarnya. Yaitu dia melatih dulu gerakan yang sangat sulit ini di pikirannya dia. Karena kalau di pikiran kan tidak mungkin gagal. Pikiran kita bisa arahkan untuk seperti yang kita mau. So dia berlatih dulu di pikirannya berulang-ulang sampai benar-benar kuat datanya, masuk di bawah sadar, barulah kemudian dia melakukan latihan fisik sesungguhnya. Dan hasilnya luar biasa. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, pemberdayaan pikiran bawah sadar ini akan bisa membantu seseorang mencapai kinerja yang jauh lebih besar. Seperti dalam gambar ini, saya korikan yang dari kolom kecil, anggap saja itu adalah kinerjanya sekarang ini yang belum maksimal, dia bisa melompat tinggi menuju ke kolom yang lebih besar.
Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada sesi tanya jawab, saya akan dengan senang bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Saya kembalikan kepada Pak Wayan. Terima kasih.